Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Yulia membuat bolu pandan red velvet. Langsung aja ya teman-teman simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat bolu pandan red velvet. Sebelum menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Tekan tombol loncengnya juga ya. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, lalu ini di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sambil ditingkatkan sampai menggunakan kecepatan maksimal sampai adonannya mengembang, kental, putih, dan berjejak. Setelah kurang lebih 7 menit di mixer, kelihatan ini adonannya sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Tandanya jejaknya itu saat di mixer nggak mudah tenggelam, dan saat mixernya diangkat adonannya sudah kaku dan nggak mudah turun. Masukkan 1/4 sendok teh vanila, kalau nggak ada boleh diganti dengan vanili bubuk. 1/4 sendok teh garam. Masukkan 150 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk. Ini dimasukkannya saya sambil diayak untuk memastikan nggak ada bahan yang masih menggerindil. Lalu ini di mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur merata saja. Ini mixernya belum saya hidupkan, diaduk-aduk dulu supaya saat mixernya dihidupkan nanti tepungnya nggak berterbangan. Kurang dari 1 menit ini sudah tercampur merata, jadi ini udah saya matikan mixernya. Lanjut ini saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur merata. Nah, kalau udah, selanjutnya masukkan 1 bungkus SKM atau creamer kental manis. Boleh pakai merek apa aja. Satu bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lanjut, ini diaduk kembali sampai adonannya tercampur merata. Ngaduknya cukup pelan-pelan aja ya, supaya adonannya nanti nggak turun. Terakhir, masukkan 100 ml minyak goreng. Lalu ini diaduk kembali sampai tercampur merata dan pastikan nggak ada endapan minyak di bagian bawah ya. Karena kalau masih ada endapan minyak di bagian bawah, itu bisa menyebabkan bolunya nanti jadi bantet. Jadi cara mengaduknya itu menggunakan teknik aduk balik ya. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, tapi di sini saya nggak timbang ya. Jadi dikira-kira aja menggunakan wadah yang ukurannya sama. Ini saya bagi menjadi 2. Untuk wadah 1, saya kasih pasta pandan secukupnya. Kurang lebih ini setengah sampai 1 sendok teh. Dan wadah yang kedua saya kasih pasta red velvet. Ini diaduk sampai warnanya tercampur merata ke seluruh adonan. Untuk yang pasta pandan, ini saya bagi adonannya menjadi 2 bagian sama rata. Tapi ini saya masih nggak timbang ya, dikira-kira aja dan menggunakan wadah yang sama. Selanjutnya, siapkan loyang. Untuk loyangnya sebelumnya ini sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis.
dan dilapisi dengan kertas roti. Untuk loyangnya di sini saya pakai ukuran 18 x 18. Masukkan satu wadah yang pasta pandan ke dalam loyang. Lalu ini dirapikan supaya adonannya rata. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Dan ini siap untuk dikukus. Selanjutnya, panaskan kukusan. Setelah airnya mendidih, masukkan adonan ke dalam kukusan. Ini dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan kain bersih supaya uap airnya nggak menetes. Setelah 10 menit dikukus, buka tutup kukusannya. Kelihatan ya, ini bolunya cantik sekali. Lalu masukkan adonan yang kedua, ini yang red velvet. Ini dimasukkan semua ya untuk yang red velvetnya. Ini dikukus kembali selama 15 menit. Dan masih menggunakan api yang sama. Setelah 15 menit, lalu masukkan adonan yang terakhir, yang pasta pandan. Rapikan adonan, lalu ini dikukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit dikukus, wah ini cantik sekali ya. Boleh dites tusuk menggunakan lidi, kalau sudah tidak ada adonan yang menempel, ini artinya bolunya sudah matang dan siap untuk diangkat. Masih dalam keadaan panas, ini saya mau langsung keluarkan dari loyang. Jadi sebelum dikeluarkan, ini bagian pinggirnya saya sisir dulu menggunakan pisau, supaya saat mengeluarkannya nanti lebih mudah. Lalu ini dibalik dan diangkat loyangnya. Ini pelan-pelan aja. Lalu buka kertas roti dari bolu, ini ditarik perlahan aja seperti ini. Nah, ini dia bolunya. Ini masih dalam keadaan panas, jadi ini mau saya diamkan dulu bolunya sampai dingin, baru nanti mau dipotong-potong. Ini dia bolu pandan red velvetnya sudah dingin dan ini siap untuk dipotong. Tips untuk memotong bolu ini sebaiknya menggunakan pisau yang panjang dan tajam ya. Dan untuk memotongnya ini jangan terlalu tebal, jadi cukup tipis aja seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk ukuran potongannya ini sekitar 0,5 cm aja ya. Tidak disarankan lebih dari 0,5 cm. Karena kalau terlalu tebal juga nanti saat digulung bolunya malah bisa jadi pecah. Jadi sebaiknya ini tipis-tipis aja seperti ini. Ini cantik banget ya, mulus banget. Lakukan hal yang sama hingga bolunya selesai dipotong. Setelah bolunya selesai semua dipotong, kemudian ini saya mau kasih buttercream. Lalu saya tambahkan selai strawberry. Untuk isiannya ini bebas ya, sesuai selera. Kalau mau pakai selai coklat, selai blueberry juga boleh. Jadi cara menggulung bolunya ini cukup perlahan aja, dilipat kemudian ini didorong seperti ini. Nah, kayak gini. Ini hasilnya cantik banget ya, mulus dan nggak pecah.
Kalau teman-teman di rumah membuatnya masih pecah saat digulung, itu artinya potongannya masih terlalu tebal ya, teman-teman. Jadi sebaiknya ini memang tipis aja seperti ini. Jadi ini dijamin ya, anti gagal, anti retak, dan anti pecah kalau potongannya ini pas. Ini dia bolu pandan red velvetnya. Dalam satu resep yang saya bagikan, ini saya menghasilkan 37 potong ya teman-teman. Karena saat potongan yang terakhir itu saya kurang pandai memotongnya, jadi agak pecah gitu ya tadi. Jadi hanya dapat 37. Ini saya cobain dulu rasanya. Bismillah. Ini enak banget rasanya, lembut, mantep. Ini si Adik Arasta juga cobain. Mantep katanya, ini enak banget, super lembut. Sangat cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun isian snack box ya. Ini hasilnya cantik banget dan rasanya ini enak banget ya. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Tekan tombol loncengnya juga ya. Bye-bye.